Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siswa-siswi SD Al-Hikmah Cilandak kelas 5 ya, baik Ibnu Tufail dan Ibnu Khaldun. Semoga kalian sehat selalu dan dijauhkan dari mara bahaya, terutama virus corona ya. Jangan lupa selalu terapkan 3M ya, mencuci tangan dengan baik ya. Apalagi yang kedua ya, lupa saya. Yaudah, pokoknya gitulah ya. Terapkan protokol kesehatan COVID-19 selalu ya, dan juga yang paling penting berdoa ya, itu sangat penting. Oke, sebelum kita lanjutkan, marilah kita sama-sama men-like ya video ini. Bagi yang belum like atau yang belum subscribe ya, harap subscribe karena subscribe itu tidak bayar ya. Oke, berlanjut, kita akan bahas tentang ujian praktek TIK yang kemarin ya. Ya, masih banyak yang miss atau lupa mungkin ya. Kalau miss dibilangnya jauh, tapi kalau lupa mungkin ya wajar karena sifat manusia. Oke, perhatikan dengan baik. Lihat, buatlah paragraf berikut menjadi 4 text box. Nah, ada yang lupa nih, text box kayak gimana? Pak, kan pengaturannya cuma 3. Pengaturan ada 3. Nah iya, paragrafnya ada 3 Pak di sini. Ngapain dibuat 4 Pak? Gimana buat 3 aja? Kita lihat paragraf ya. 1, 2, 3. Ya, di sini cuma ada 3 paragraf, kok dibuat 4 text box Pak? Kayak gini Ujang. Nih, tuh lihat. Ya, ini punya 5 Ibnu Tufail, absen 23 Zaskia itu Saskia. Nih kayak begini tuh, rata kanan, rata kiri tuh. Oke, nih text box tuh ini. Udin, aduh. Tuh lihat rata kanan, rata kiri ini ya, tuh rata kiri, rata kanan, tengah, rata tengah ya, rata tengah, dan rata kanan kiri atau justify. Ini justify itu ya, justify seperti ini. Ini maksudnya 4 text box ya. Saya ada bukan beberapa sih, lumayan banyak yang cuman bikin 1 doang, udah gitu nggak ada rata kiri kanan, atau bahkan ada yang buat nggak dibuat text box, dia cuman buat teks aja ya. Dia baris pertama paragraf pertama rata kiri, paragraf kedua rata kanan, paragraf ketiga rata tengah atau justify. Nah, itu kurang poinnya ya. Lihat poin-poin di sini, poin-poin untuk penilaian ya. Yang pertama nih 4 text box. Kalau udah 4 text box maka nilainya bagus ya. Nih, lihat 1 rata kiri ya, tuh. Lihat punya Zaskia itu Saskia. Kelas 5 Ibnu Tufail absen 23. 1, tuh lihat. 2, 3, 4. Oke, 4 text box. Oke, dapat nilai. Atau nilai tidak dikurangi ya. Awal poin itu kalian dapat 100, cuman kalau misalkan ada kurang, misalkan di sini bukan 4 text box ya, maka nilainya minus dulu. 100 kurang berapa, misalkan per poinnya ada yang 5 poin, ada yang 10 poin. Itu tergantung ya, tergantung dari kesulitan ini apa namanya, ujiannya. Oke, terus poin A, pengaturan kertas yang digunakan adalah 4. Nah, 4 ya, layout, size-nya. Oke, kalau 4, oke, maka nilainya tidak dikurangi. Kalau bukan 4, ya udah minus lagi. Oke, jenis tulisan CGO UI. Nah, jenis tulisannya CGO UI. Cek dulu, benar nggak nih? Oke, CGO UI. Oke, dapat poin. Oke, lalu berikutnya ukuran tulisan 12. Benar nggak 12? 12. Oke, 12 ya. Dapat juga poin. Oke. Lalu pengaturan text box-nya nih. Rata kiri, rata kanan, tengah, rata kiri kanan ya. Align left, right, center, dan justify. Kita cek dulu. Oke.
rata kiri, enggak, rata kiri kanan, rata kanan, ya tuh lihat tuh aktif sendiri. Ini rata tengah, oh ini rata kanan kiri. Kalau ini rata kiri nih tadi berarti yang atas rata kiri ya, tuh seperti ini. Oke, sudah empat-empatnya poin. Oke, lalu selanjutnya, setiap awal paragraf masuk 5 spasi atau 1 tab. 5 spasi atau 1 tab ya, ini ya awal paragraf tuh 2, 3, 4, 5 boleh, atau 1 tab biar cepat. Oke, boleh, selesai, sudah dapat poin. Oke, untuk pengaturan tulisan ya, untuk pengaturan tulisan ada bold ya, ada italic, ada underline ya. Boldnya di kata-kata apa? Kata-kata corona, covid, DKI Jakarta, dan PCR. Oke, corona, covid, DKI Jakarta, PCR sudah ya. PPID juga enggak? Ya, PPID juga. Oke, sudah 4 poin. Italic, buat italic pada angka. Nah, angka nih, angka italic. Oke, italic ya, italic. Oke, setiap angka itu italic. Oke, poin. Lalu underline pada dua kata ini, dua kalimat ini, kepala bidang pencegahan dan pejabat pengelola. Mana nih? Oh, ini karena tulisannya. Nah, tahu nggak kalau misalkan tulisannya merah-merah kayak gini? Nah, ini karena default ya, default untuk Microsoft Office adalah English. Jadi kan diganti aja di sini English jadi Indonesia. Setelah itu do not check spelling or grammar. Selesai. Nggak ada kan merah-merahnya? Oke, kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Oke, 1. Pejabat pengelola informasi. Oke, underline-nya juga sudah poin. Oke. Nah, isi dari text box. Nah, ini penting nih. Ya, ada yang mau ngakalin rupanya. Maksudnya apa? Ya, ini bukan tulisan ya. Di sini Bapak kirim bentuk PDF. Ini ya Bapak kotakin. Ini bukan tulisan, nak. Ini adalah formatnya picture, jadi nggak bisa kalian copy paste sengaja ya. Kalau yang ini nih ya, nih yang ini tulisan, makanya bisa di copy paste. Misalkan Bapak mau paste di bawah sini ya, atau ya ini udah dinilai jadi nggak apa-apa coret-coret. Tuh, bisa kan di paste? Bisa. Tapi kalau ini gambar, ini gambar nggak bisa diotak-atik. Caranya gimana ya? Tulis ulang. 4 kali Pak nulisnya, ya enggak lah, sekali aja Ujang. Nih kalian tulis sekali ya, buat 1 text box, di copy, diedit gitu caranya ya. Masa nggak bisa juga kelas 5? Malu banget. Kelas 5, besok kelas 6 ya. Nih contoh ya, contoh misalkan udah nulis ya, ini cara cepat aja karena kita streaming, asik streaming ya. Kita buat baru nih, perhatikan ya, agak cepat nih ya. Kita buat text box. Nah, aturan dulu, aturannya A4. Oke, dengan tulisannya nanti dulu. Insert ya, insert text box, simpel aja. Nah, misalkan udah jadi ini ya, misalkan sudah jadi. Nah, ini mau gimana terserah ya, mau seperti ini boleh. Ini kan udah jadi contohnya, tulisannya diatur-atur aja. Oke, tinggal diatur. Nah, ini ke rata kiri. Oke, rata kiri semuanya. Ini text boxnya tinggal di copy aja, diperbanyak nih sampai seperti ini. Oke, mouse pointer kalian sampai seperti ini, tanda plus, Ctrl C atau copy, klik di luar, Ctrl V, paste. Tuh ya kan, klik di luar lagi,
Ctrl V, paste. Oh, udah berapa? Ada 3 ya, coba kita tambahkan lagi 1. Orientasinya kita buat landscape biar banyak. Ctrl V, paste. Nah, berapa text box sekarang? 4 kan? Nah, gampang kan? Iya. Tulisannya kegedean, nanti kita buat kecil kan. Ya. Oh, ini kan 12 ya seharusnya. Ini supaya muat aja. Muat ya biar. Oke, jadi nggak 4 text box? Jadi ya, tinggal kalian edit. Nah, ini rata apa? Rata kiri. Ini rata kanan. Ini rata tengah. Ini rata kanan kiri. Selesai. Kasih nama, ya kan? Yang bold di bold, yang apa namanya, underline di underline, yang italic di italic. Kasih nama di pojok kanan, terserah di mana kayak. Berapa menit itu cepet ya. Kan copy paste ya. Kalau nulis ya gimana, agak lama pak. Saya kan ngetiknya 11 jari ya, belajar dong ya. Kalian masih muda ya, masih apa namanya, belum menginjak dunia kerja, jadi nggak perlu malu. Nanti kalau udah menginjak dunia kerja masih ngetik 11 jari, malu. Lama ngetiknya itu 10 jari ya. Selesai nggak? Selesai. Kirim ke bapak. Kirimnya dengan format apa? Di bawahnya ada tuh ya. Ya, udah selesai semua. Mana nih? Oke, ini udah semua. Baru tulislah kelas, nomor absen dan nama dalam bentuk text box di bawah. Ya, ini udah ya. Tuh. Saskia di bentuk file absen 23. Ya sudah. Simpan dokumen dengan format ini. Kelas absen nama, kita lihat ini kelas ya, kelas yang untuk file ya, absen 23 underscore nama Zaskia itu Saskia. Oke, nama lengkap bukan nama panggilan ya. Ini masih ada beberapa yang tidak mengikuti prosedur tuh, banyak nih. PTS praktek Tikneva Amira, kelasnya kelas berapa, absennya berapa ya. Si Sena Dewi aja udah dikasih pencerahan, udah dikasih apa namanya, udah jelas-jelas di bawah tuh ya. Dokumen diserahkan paling lambat H+1 ya, 1 hari setelah PTS praktik terima. Misalkan kalian terima hari ini jam 9, berarti masih ada 1 hari ya sampai besok. Besoknya hari apa? Sekarang hari Selasa, contoh besok hari Rabu ya, berarti Rabu tengah malam itu batas waktu terakhir untuk PTS praktik. Ingat, PTS praktik ya. Kalau misalkan tugas biasa ya itu mah tergantung ya. Misalkan yang paling bagus mah hari itu dikerjakan, hari itu selesai. Cuman kalau misalkan ada kendala ya, misalkan laptopnya error atau apa ngeblank ya, motherboard rusak ya, laptopnya nggak punya misalkan, atau malu buat minjem gitu kan. Saya aja minjem ini ya, mau buat minjem udah nanti seadanya aja. Nilainya gimana ya? Nilainya 0. Kapan nilai ada? Nanti setelah diserahkan. Oke, setelah diserahkan. Kalau nggak ada juga pak, nanti semester 2 insya Allah kalau misalkan balik normal ya, atau balik ke sekolah. Kalau nggak normal juga pak, ya nggak ada nilai ya, mau gimana pak? Bisa nggak pak kerjainnya pakai Android atau iPhone ya? Kalau mau bisa ya silahkan, tapi dengan mengikuti format yang sudah ada ya. Ini nanti nilainya sama seperti yang mengajarkan di mana di laptopnya, di otomatis sama. Mau pakai WPS Office juga boleh. Oke, dikirimkan dengan format Word dokumen doc. Nah ini formatnya seperti ini ya, dokumen, jadi dapat diceknya gampang. Nah untuk nomor pengiriman ini jangan lupa nih, ada yang masih kirim ke nomor lama ya, nomor jangan lupa ini nomornya.
08 12 12 96 11 471. Ada 1 belakangnya ya. Ya, oke. Jangan lupa sertakan. Nah, awalnya salam dulu. Assalamualaikum Pak, saya misalkan siapa tadi namanya? Pak, nama saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya dari kelas 5 Ibnu Tufail, absen 23. Nama saya Zazkia atau Saskia. Saya mau menyerahkan tugas ya Pak, berupa teks ya. Lalu attach filenya. Oke Bapak, terima kasih. Nilai selesai, masuk ke rapot ya. Gitu, jangan ujuk-ujuk datang tanpa salam apa tiba-tiba, Pak, tugas saya selesai. Udah, itu anak mana itu? Gak kenal salam ya. Anak SD IT Islam terpadu. Islam, ada Islamnya, malu kalau nggak pakai salam. Siapa guru PAI-nya? Nanti saya laporin ya, saya laporin anak ini nggak pakai salam. Jadi diajarin salam apa enggak? Jadi marah-marah tuh Bapak. Oke, salam jangan lupa. Mau pakai emot juga nggak apa-apa. Oke, kalau misalkan diupload di Google Drive ya, maka linknya kirim ke nomor WhatsApp yang tadi. Apabila ada pertanyaan boleh langsung bertanya melalui pesan singkat Bapak Ibu, pesan singkat ya, bukan telepon. Selamat mengerjakan dan jangan lupa patuhi protokol COVID-19. Guru bidang tadi kalian. Oke ya, kelas 5 ada beberapa, khususnya Ibnu Khaldun. Saya masih bingung ya sama ada 3 orang siswa ya, siswa dan siswi masih belum, saya nggak tahu ada kendala apa di rumahnya ya. Kalau misalkan ada kendala ya, saya nggak mau sebut nama, kelasnya aja, kelas Ibnu Khaldun. Ini paling kadang nilainya gimana ya, kadang 3 minggu 4 minggu baru serahkan nilai, atau kadang mau UTS baru serahkan tugas. Nah, ini gimana nih? Deal-dealan aja atau gimana? Atau tiap tugas saya kasih deadline aja mendingan ya. Jadi nggak ada yang seperti ini. Kalau kelas lain 1 sampai 6 ya. Kebetulan saya kan kalau ngajar TIK kelas 1 sampai kelas 6 semua 12 kelas. Itu jarang banget ada yang masalah. Nih kelas 5 Ibnu Khaldun nih banyak masalah nih. Saya nggak tahu kenapa, apakah di dibuat gampang ya. Gampang gurunya ini guru baru kok Pak Heri gitu. Bukan seperti itu nak ya. Nanti bukan sekarang kalian merasakan efeknya itu nanti, tapi sekarang perubahan, waktunya perubahan ya. Kalau misalnya kalian masih leha-leha, nanti aja lah, santai aja, nanti tugasnya numpuk lupa. Walhasil apa? Walhasil terpas udah mau PTS atau mau ujian baru nanti kelabak gerubuk ya. Mana tugasnya nanti itu repot. Mendingan ketika ada tugas langsung selesaikan. Hari itu juga misalkan gak ikut, gak lihat video yang Bapak kirim atau gak lihat grup ya, langsung tanya hari itu juga, Pak saya ini. Assalamualaikum Pak, saya kelas 5 Ibnu Khaldun, absen sekian, nama bla 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 bla. Pak hari ini ada tugas nggak Pak untuk TK, misalkan untuk pelajaran hari ini ya. Kalau misalkan hari ini ada TIK, bisa Bapak bilang oh nggak ada, oh ada nak, silakan lihat video. Nah itu baru langsung kalian kerjakan, catat ya, jangan nanti. Bahkan ada sampai sekarang yang belum menyerahkan tugas dari awal ya, kelas Ibnu Khaldun khususnya ada beberapa orang, saya nggak mau sebut nama, sampai dari awal sampai PTS pun nggak ada kemarin, nilainya kosong. Itu kenapa ya? Saya bingung ya. Dari ratusan siswa-siswi di SD Al-Hikmah, cuman 2-3 orang doang bermasalah nih, dan juga kelasnya sama lagi Ibnu Khaldun. Saya bingung ya. Tolong ini bukan buat saya, buat kalian nanti ya. Mungkin nilai nggak jadi masalah, tapi skill kalian, kemampuan kalian nanti akan diuji ya, bukan sekarang tapi nanti ya. Mungkin yang dapat nilai sekarang kurang bagus, misalkan dapatnya 75 atau di bawah 100 ya, bisa aja besok-besoknya dia dapat 100. Karena apa? Dia terus belajar dan terus belajar. Tuh sifat orang muslim tuh seperti itu. Jangan malas itu bukan sifat orang muslim ya. Oke, jadi ceramah pagi-pagi. Oke ya.
Cukup sekian ya, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Untuk hari ini tidak ada tugas, hanya review PTS praktik kemarin ya. Kurang lebih jangan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.